Assalamualaikum. Selamat datang di Risalah Hati Channel, tempat di mana kisah sederhana menjelma jadi pelajaran berharga. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Karena satu dukungan kecil darimu berarti besar bagi kami untuk terus berkarya. Selamat menikmati kisahnya. Aku rela dinikahi kakek tua pelanggan tetap warteg ibuku. Saat malam pertama aku dibuat syok. Ternyata, aku adalah Danila. Usia 18. Baru saja lulus SMA. Hidupku tak mewah. Bahkan bisa dibilang pas-pasan. Tapi aku belajar untuk tidak pernah mengeluh. Ibuku, seorang janda kuat yang menjalankan warung kecil di gang sempit kota, mengajariku satu hal. Jangan pernah tunduk pada keadaan. Setiap pagi aku membantu ibu, menyiapkan bahan-bahan, menyapu lantai warung, lalu menyambut pelanggan dengan senyum, meski dalam hati kadang sesak oleh lelah dan kenyataan. Dan di antara pelanggan-pelanggan itu, ada satu yang belakangan membuat tubuhku kaku setiap kali mendengar suara langkahnya. Pak Dirja. Lelaki tua itu hampir tiap sore datang. Duduk di pojok, memesan kopi hitam dan gorengan, lalu memandangi aku dengan mata yang membuat perutku mual. Awalnya kupikir hanya perasaanku saja, tapi lama-lama, aku tahu, itu bukan cuma pandangan biasa. Danila, kamu tambah cantik aja, ya, ujarnya suatu sore, sambil menyeringai. Suaranya serak dan bau rokok dari mulutnya menusuk hidung. Aku hanya tertawa kecil. Canggung. Ah, Pak Dirja bisa aja. Tapi tanganku gemetar waktu mengambil cangkir kopinya. Tatapannya seperti menelanjangi. Ibu tak menyadari. Ia sedang sibuk di dapur, menyiapkan pesanan untuk pelanggan lain. Hari demi hari, ucapannya makin tak sopan. Kadang menyentuh tangan, pura-pura tak sengaja. Kadang mengomentari tubuhku. Aku mencoba menjaga jarak, tapi ia makin berani. Sampai suatu malam, warung sudah tutup. Ibu sedang ke rumah tetangga yang sedang sakit. Aku sendirian, membereskan meja. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu warung. Tok, tok, siapa? Tanyaku. Ini, Pak Dirja. Mau ngobrol sebentar aja, Danila. Aku tidak langsung membuka, tapi dia terus mengetuk. Cepat sebentar aja, bawa ini buat ibu kamu. Dia mengangkat plastik berisi buah. Dengan ragu, aku membuka sedikit pintu, tapi tangannya langsung mendorong kuat. Pak, apa-apaan? Dia menutup pintu dengan cepat dan menguncinya dari dalam. Nafasku tercekat. Danila, jangan teriak. Bapak cuma mau ngobrol. Katanya dengan suara rendah. Tapi matanya penuh nafsu. Aku mundur. Jantungku berdegup kencang. Keluar. Pak, ini warung kami. Saya bisa teriak. Dia tertawa kecil. Mendekat. Teriaklah. Siapa yang bakal denger di gang sempit kayak gini malam-malam? Kamu tahu ibu kamu butuh uang, kan? Bapak bisa bantu. Asal kamu juga mau bantu bapak. Tanganku menyambar botol kecap di rak dan kuacungkan ke arahnya. Satu langkah lagi, saya lempar. Pak. Mendadak wajahnya berubah dingin. Anak kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa? Cuma anak penjual warung miskin. Gak ada yang peduli kalau kamu ngilang. Dek, ucapan itu membuat tubuhku lemas. Tapi aku tetap mencoba tegar. Aku tahu satu hal. Aku tidak boleh kalah. Lalu silakan, Pak. Silakan sentuh saya. Lalu besok saya akan ke polisi. Dan saya punya kamera CCTV yang saya pasang sendiri di atas kulkas itu. Aku menunjuk ke sudut ruangan. Padahal, itu bohong.
Dia menoleh ke atas, kaget. Dan kalau ibu tahu, dia bakal kejar Pak Dirja kemanapun. Saya nggak sendiri. Saya nggak takut. Pak Dirja mematung. Lalu wajahnya memucat. Ia melirik ke pintu. Lalu berjalan mundur. Dasar cewek nggak tahu diri. Geramnya. Bapak cuma bercanda. Aku tetap berdiri dengan botol kecap di tangan. Tak gentar. Ia membuka kunci, lalu melengos keluar tanpa menutup pintu. Aku segera menguncinya dari dalam, lalu terduduk di lantai, menangis dalam diam. Malam itu aku tak tidur. Keesokan harinya, aku bercerita pada ibu tentang semuanya. Ia terdiam, lalu memelukku erat. Maafkan ibu, nak, ibu nggak tahu. Aku menangis dalam pelukannya. Tapi saat itu juga, aku sadar, aku harus lawan. Tak boleh lagi ada Danila lain yang jadi korban orang-orang seperti Pak Dirja. Maka cerita ini kutulis, bukan sebagai kisah sedih semata, tapi sebagai peringatan, bahwa pelaku itu bisa siapa saja. Bisa yang tiap hari tersenyum di warung kita. Bisa yang datang membawa buah, tapi menyimpan racun. Dan aku akan terus bersuara. Karena aku masih hidup, masih berani. Dan tidak akan diam, Pak Dirja. Pria tua berusia sekitar 65 tahun. Rambutnya putih keabu-abuan, disisir rapi ke belakang. Pakaiannya selalu bersih dan wangi, seolah ingin menunjukkan statusnya sebagai pensiunan pegawai negeri yang pernah punya kuasa. Ia bukan pelanggan baru, tapi beberapa bulan terakhir, ia jadi lebih sering datang ke warung kami. Hampir setiap sore, kadang 2 kali dalam sehari. Ibu, Pak Dirja tuh sebenarnya tinggal di mana, sih? Tanyaku suatu malam saat sedang mencuci piring. Di ujung gang, yang rumahnya tembok hijau muda itu. Kenapa? Enggak, cuma nanya aja. Kok sering banget kesini sekarang? Ibuku tersenyum kecil sambil menyendokkan sayur ke mangkuk plastik. Ya namanya orang tua, kan butuh tempat ngobrol. Lagian, beliau itu orang baik. Dulu pernah bantu ibu waktu kamu sakit demam berdarah. Bayarin obat waktu kita nggak punya uang. Aku mengangguk pelan, tapi hatiku tak tenang. Sebab sejak beberapa minggu terakhir, Pak Dirja tak lagi melihatku seperti pelanggan melihat penjaga warung. Tatapannya berubah, seolah-olah menilai tubuhku. Kadang saat aku mengambil uang kembalian, ia menahan tanganku beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Matanya menyusuri wajahku, lalu turun ke leher, ke dada. Membuatku ingin muntah. Danila, kamu kalau senyum gitu, bikin bapak lupa umur, katanya waktu itu, tertawa sambil menyeruput kopi hitamnya. Aku berusaha tersenyum sekadarnya, lalu buru-buru ke dapur, menahan napas. Suatu sore, ia datang saat warung mulai sepi. Hanya ada satu pelanggan lain yang duduk jauh di ujung. Aku sendiri di depan. Ibu sedang ke rumah tetangga yang melahirkan. Danila, kamu cantik, ya. Kulitmu bersih, matamu tajam. Anak-anak zaman sekarang jarang yang kayak kamu. Aku membeku. Pak mau pesan apa? Pesan kamu, ucapnya pelan, tapi jelas. Matanya tak lepas dari wajahku. Pak, jangan bercanda yang gak sopan. Dia tertawa pelan. Bercanda, kok baper. Namanya juga tua, Danila. Tapi mata tua masih bisa lihat yang indah. Loh, aku menelan ludah. Saya ke belakang dulu. Tapi sebelum aku sempat melangkah, tangannya menyentuh pergelangan tanganku. Dingin. Ayo temani bapak sebentar. Ngobrol aja. Bapak suka kalau kamu duduk di sebelah bapak. Aku menarik tanganku cepat-cepat, hampir menjatuhkan nampan. Saya ada kerjaan.
Danila. Suaranya jadi berat. Kamu tahu ibu kamu butuh uang, kan? Bapak bisa bantu. Tapi kamu juga harus ngerti posisi. Jangan tinggi-tinggi amat kepalanya kalau dari keluarga susah. Kalimat itu seperti tamparan. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi tak tahu harus berkata apa. Maka aku hanya berjalan cepat ke dapur dan mengunci diri di sana. Pura-pura mencuci piring sambil menahan gemetar di lututku. Beberapa menit kemudian, aku dengar langkah kaki beratnya meninggalkan warung. Hanya saat itu aku berani menarik napas panjang. Malam harinya, saat kami makan malam, ibu berkata dengan wajah cerah, "Pak Dirja tadi kasih kita beras 5 kilo. Katanya buat bantu-bantu. Kamu udah bilang makasih, kan?" Aku diam. Sendokku hanya kugerakkan pelan. "Kenapa, Danila? Kamu sakit?" Aku menatap wajah ibu. Wajah lelah seorang perempuan yang seumur hidupnya bekerja keras demi anaknya. Wajah yang terlalu lelah untuk diberi kabar buruk. "Enggak, Bu. Cuma capek aja." Aku tak sanggup bilang apa-apa. Tapi dalam hati aku tahu, aku harus lakukan sesuatu. Sebelum tatapan itu berubah jadi sentuhan. Sebelum kata-kata itu berubah jadi tindakan. Sebelum semuanya terlambat. Malam itu hujan rintik-rintik turun, mengetuk genteng dengan ritme yang membuat suasana makin sunyi. Warung sudah tutup, dan aku sedang menggulung tikar tempat pelanggan biasa duduk di lantai. Lampu di dapur masih menyala. Samar terdengar suara ibu dari balik pintu. Awalnya kuabaikan, tapi saat suara itu berubah menjadi isakan pelan, aku tak tahan. Ku ingin mendekat, tapi ku tahan langkah dan memilih berdiri di balik pintu, mencuri dengar. "Aku janji, Pak, aku bakal bayar. Tapi tolong, beri waktu. Warung juga lagi sepi." Suara ibu terdengar serak, menahan tangis. Aku mencengkeram gagang pintu erat-erat. Kami bukan orang lari dari tanggung jawab. Tapi Danila baru lulus, belum kerja. Semua aku tanggung sendiri. Jangan tekan aku terus. Hening. Lalu ku dengar namanya disebut. "Pak Dirja, saya mohon, jangan datang ke rumah malam-malam. Orang bisa salah sangka." Dek, napasku tercekat. Jantungku berdebar tak karuan. Tak kudengar lagi kelanjutannya. Mungkin ibu menutup telepon. Tapi kalimat itu sudah cukup menamparku. Ibu terlilit hutang, dan Pak Dirja adalah salah satu yang menjeratnya. Keesokan paginya, seolah waktu tahu cara menambah luka, lelaki itu muncul lagi. Dengan kemeja batik biru dan senyum palsu di bibirnya. Di tangannya ada kantong plastik berisi jeruk dan 2 bungkus roti. Di saku kirinya, kulihat lembaran uang yang sengaja ditunjukkan. "Bu, saya bawain buah. Sama ini sedikit buat nambah-nambah belanja," katanya ramah, seolah tak ada beban. Ibu langsung menyambut dengan senyum lega. "Wah, makasih banyak, Pak. Nggak usah repot-repot." Aku berdiri di dekat etalase, memperhatikan dengan dada sesak. Mata Pak Dirja sempat melirikku. Pandangan itu penuh kemenangan. Ia tahu aku mendengar percakapan semalam. Ia tahu aku paham apa maksud bantuan ini. "Danila, tolong ambilkan teh manis buat Pak Dirja," kata ibu padaku. Aku diam sebentar, menatap ibu, lalu lelaki tua itu. "Aku lagi ngelap meja, Bu. Suruh aja Pak Dirja buat sendiri. Kayaknya beliau udah cukup akrab sama warung ini," kataku datar. Ibu menatapku bingung, tapi Pak Dirja hanya tertawa kecil. "Anak muda, ya, gitu deh. Tapi makin galak, makin cantik, loh." Aku menggertakkan gigi. "Pak Dirja, tolong,
Jangan ganggu anak saya ya, ucap ibu tiba-tiba. Suaranya pelan tapi tegas. Aku terkejut. Pak Dirja tersenyum kecut. Saya? Ganggu? Lah, saya ini malah bantu. Coba kalau nggak ada saya, Bu Narti bisa bayar listrik bulan lalu? Bisa beli obat waktu kakinya bengkak. Aku merasa darahku naik ke kepala. Kalau bantu pakai maksud tersembunyi, itu bukan bantu, Pak. Itu ngancam. Aku akhirnya berkata. Ibu menoleh cepat ke arahku. Matanya melebar. Danila, jangan bicara gitu. Tapi itu kenyataannya. Bu, aku dengar semuanya tadi malam. Jangan pikir aku bodoh. Pak Dirja berdiri perlahan. Wajahnya berubah dingin. Ia menatapku seperti binatang luka yang kesal karena mangsanya melawan. Kamu mulai kurang ajar. Ya, kamu pikir kamu siapa? Hah? Cuma anak penjaga warung. Nggak ada kamu juga dunia tetap muter. Betul, Pak. Dunia muter. Tapi saya juga nggak akan diam lihat Bapak muter-muter di warung ini bawa uang sambil ngeludahin harga diri kami. Kataku sambil berdiri tegak. Keheningan mencekam seisi warung. Ibu masih tertegun. Seolah belum tahu harus memihak siapa. Tapi aku tak peduli. Ada kemarahan yang selama ini kutahan dan kini mengalir deras di dadaku. Pak Dirja merapatkan bibirnya. Ya sudah. Kalau kalian gak butuh bantuan saya, silakan saja. Tapi ingat, hidup ini gak selalu semanis omongan kamu, Danila. Dunia bisa jauh lebih kejam dari yang kamu kira. Ia melangkah pergi, menendang pintu kayu kami sedikit keras saat keluar. Aku dan ibu saling diam. Lalu ia duduk di bangku plastik dan mulai menangis. Maafkan ibu, Nak. Ibu cuma terlalu takut kehilangan semuanya. Aku mendekat, memeluk bahunya. Aku ngerti, Bu. Tapi jangan biarkan harga diri kita jadi harga murah di mata orang kayak dia. Aku bakal cari kerja. Kita pasti bisa keluar dari ini semua. Tapi kita harus berani nolak. Ibu mengangguk pelan dalam pelukanku. Dan malam itu, meski dunia tak berubah, aku merasa langkah pertamaku untuk melawan sudah dimulai. Hari itu langit tampak biasa. Matahari bersinar seperti biasa. Burung-burung berkicau seperti biasa. Dan angin semilir membawa bau nasi uduk dari warung seberang seperti biasa. Tapi hidupku, tidak. Sejak pagi, perasaanku gelisah. Ibu menyuruhku pakai baju rapi. Tanpa menjelaskan kenapa. Pakailah baju yang biru itu, yang ada bordir di lengan. Biar kamu kelihatan manis, katanya sambil tersenyum aneh. Aku menurut, tapi mataku mencermati. Senyum ibu terlalu datar, terlalu dibuat-buat. Menjelang siang, warung ditutup lebih awal. Aku mulai curiga. Dan kekhawatiran itu jadi nyata saat kulihat Pak Dirja datang, dengan kemeja lengan panjang dan sebuah map coklat di tangannya. Wajahnya tampak puas. Senyum tipisnya memuakan. Assalamualaikum. Sapanya sambil masuk ruang tamu kami tanpa diminta. Aku berdiri membeku di dekat pintu dapur. Jantungku langsung berdegup tak karuan. Waalaikumsalam. Pak Dirja. Silakan duduk, kata ibu, agak terbata, tapi tetap mempersilakan. Pak Dirja duduk, membuka map coklatnya, lalu mengeluarkan selembar kertas dan sebuah kotak kecil bludru merah. Tanpa banyak basa-basi, ia berkata, saya datang ke sini untuk melamar Danila secara resmi. Dunia seperti berhenti berputar. Ibu terdiam, wajahnya pucat. Seperti dilempar ke dalam lubang yang tak punya dasar. Saya tahu keluarga Bu Narti sedang susah. Saya juga tahu Danila gadis baik, pintar, dan bisa jadi istri yang baik. Saya janji akan jaga dia, beri hidup yang layak. Dan semua hutang yang ada,
Saya lunasi kalau Danila setuju jadi istri saya. Aku melangkah maju, menatap ibu dengan mata berkaca-kaca. Bu, ini apa maksudnya? Ibu menoleh padaku, suaranya lirih, gemetar. Danila, ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan. Aku mundur setapak, hatiku hancur. Jadi, ibu setuju. Ibu cuma ingin kamu gak hidup susah. Nak, ibu gak tega lihat kamu kerja dari pagi sampai malam, sekolah dengan seragam tambalan. Ibu cuma mau kamu bahagia. Bahagia dengan menikahi lelaki tua yang lebih tua dari kakek sendiri? Lelaki yang selama ini menghinaku, memelototiku seperti binatang. Suaraku mulai meninggi, gemetar oleh kemarahan dan ketakutan. Pak Dirja berdiri, menghampiriku. Kamu pikir kamu bisa hidup lebih baik dari ini? Danila, kamu pikir cowok-cowok seumuranmu mau sama kamu? Anak tukang warung, hidup pas-pasan, gak punya masa depan. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Saya mungkin miskin, Pak, tapi saya gak murahan. Jaga mulutmu, Danila. Bentak ibu tiba-tiba, suaranya melengking. Jangan jadi anak durhaka. Kamu pikir gampang hidup kayak kita? Selama ini ibu bertahan demi kamu, ngutang sana-sini, ngemis harga diri, dan kamu bahkan gak bisa sedikit ngerti. Ibu salah, kataku dengan napas memburu. Ibu pikir jual aku itu jalan keluar? Apa ibu rela lihat aku tidur sekasur dengan lelaki yang tiap lihat aku seperti mau memangsa? Ini bukan cinta, Bu. Ini perbudakan. Suasana menjadi tegang. Pak Dirja hanya mendengus, lalu kembali duduk dengan ekspresi kesal. Aku nggak mau menikah, Bu. Apapun taruhannya. Danila, kalau kamu nggak terima lamaran ini, kita kehilangan segalanya. Ibu menangis sekarang, tangannya menutupi wajah. Aku menatap tangisnya, dan rasanya seperti ada pisau yang mengiris pelan-pelan di dada. Saya akan kerja, Bu. Siang malam, saya akan bantu lunasi hutang itu. Tapi jangan paksa saya jual tubuh dan hidup saya untuk lelaki yang saya benci. Pak Dirja berdiri, menutup mapnya dengan kasar. Kalian pikir hidup ini bisa kalian kendalikan? Dunia ini keras. Danila, kalau kamu nolak, jangan harap hidup kamu tenang. Jangan harap saya tinggal diam. Aku menatapnya lurus, dengan keberanian terakhir yang tersisa dalam diriku. Silakan, Pak, lakukan apa saja. Tapi satu hal yang pasti, saya bukan milik Bapak. Dan saya nggak akan pernah jadi milik siapapun yang membeli saya dengan uang. Ia memandangku tajam, lalu berjalan pergi. Pintu rumah kami tertutup keras, meninggalkan hening yang menggigit. Aku berbalik pada ibu yang masih duduk dengan tubuh lemas. Maafkan aku, Bu, tapi lebih baik kita miskin daripada hidup dalam penjara yang bernama pernikahan ini. Ibu tak menjawab. Ia hanya menangis. Dan aku berdiri di sana, menang, tapi hancur. Setelah Pak Dirja pergi dengan langkah keras dan pintu ditutup bak tamparan, aku pikir semuanya akan reda. Aku pikir ibu akan sadar, akan kembali menjadi perempuan yang dulu memelukku setiap kali dunia terasa terlalu berat. Tapi aku salah. Sore itu, hujan turun deras. Aku duduk di kursi kayu warung yang kini sepi, memandangi ember bocor yang menampung air hujan dari langit-langit. Pikiranku kosong, tubuhku lelah, tapi bukan karena kerja. Lelah karena merasa seperti dikhianati oleh orang yang paling kupercaya di dunia ini. Ibu masuk dari dapur. Wajahnya datar, matanya merah bukan karena menangis, tapi karena marah. Danila. Suaranya pelan, tapi dingin. Aku menoleh perlahan. Iya, Bu. Dia berdiri di depanku,
Tangan menyeka sisa air mata dari pipinya. Ibu sudah pikirkan semuanya. Dan ibu tetap dengan keputusan ibu. Keputusan apa? Tanyaku, meskipun aku tahu kemana arahnya. Kalau kamu nggak mau terima lamaran Pak Dirja, ibu akan jual warung ini. Aku berdiri mendadak. Apa? Bu, jangan main-main. Ibu serius. Bentaknya. Ibu capek hidup seperti ini. Tiap bulan mikir uang sewa, listrik, utang di warung sembako. Kamu pikir ibu nggak punya hati? Ibu juga ingin hidup tenang sebelum mati. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Jadi, ibu lebih pilih warung dan hutang daripada aku. Ibu pilih masa depan kita, Danila. Tapi kamu terlalu egois buat lihat itu. Katanya sambil menunjuk wajahku. Kamu anak yang keras kepala. Nggak tahu diuntung. Pak Dirja itu bisa nyelamatin kita. Tapi kamu malah tolak mentah-mentah. Kamu pikir kita bisa hidup dari mimpi? Aku mencengkeram ujung meja, menahan tubuhku agar tidak jatuh. Jadi, kalau aku tetap menolak, ibu akan apa? Dia terdiam sesaat, tapi lalu berkata dengan suara datar dan dingin, aku akan pergi dari rumah ini, tinggal di tempat saudaraku. Warung ini akan kujual. Dan kamu, urus saja hidupmu sendiri. Aku seperti ditampar berkali-kali. Napasku tercekat. Bu, jangan bilang begitu. Tapi dia tak menjawab. Dia malah masuk ke kamar. Dan suara pintu ditutup keras menggetarkan hatiku. Aku jatuh terduduk di lantai warung. Tangisku pecah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa sepenuhnya sendirian. Bukan karena tak punya uang, bukan karena warung hampir dijual, tapi karena perempuan yang selama ini kucintai, yang kupeluk setiap malam saat kami kelaparan, kini berdiri di seberang. Ia bukan lagi pelindungku. Ia berubah menjadi seseorang yang tak mengenalku lagi. Atau mungkin, aku yang tak pernah benar-benar mengenalnya. Malam itu aku tidur sendirian di kursi panjang warung. Tidak ada pelukan. Tidak ada suara ibu yang biasanya berbisik lembut. Tidurlah, nak. Hanya suara hujan. Dan bisikan gelap di hatiku yang berkata, kamu benar-benar sendiri sekarang. Danila, langit malam itu gelap. Tak ada bintang. Tak ada bulan. Bahkan udara pun terasa berat. Seperti menolak segala yang hendak terjadi. Aku duduk diam di ruang tamu. Rambutku disisir seadanya oleh tangan ibu. Gaun putih lusuh yang bukan milikku menempel di tubuhku seperti kain kafan. Tak ada riasan. Tak ada tawa. Tak ada kebahagiaan seperti yang biasa muncul dalam pernikahan. Ibu mohon jangan buat ini makin sulit, kata ibu pelan dari belakangku. Aku menatap kosong ke dinding di depan. Sulit? Ibu pikir aku bisa tersenyum malam ini? Menikah dengan lelaki yang setiap malam ada di mimpi burukku? Ibu menghela napas. Hutang kita lunas. Danila, mulai besok kamu gak perlu lagi mikir uang sekolah atau makan dari nasi sisa. Aku berdiri, menatap ibu dengan mata yang sudah kering dari air mata. Tapi aku juga gak akan punya hidup lagi. Bu, yang ibu beli malam ini bukan masa depan, tapi kematianku. Sebelum ibu sempat menjawab, suara mobil berhenti di depan rumah. Tak lama, Pak Dirja masuk, bersama dua pria asing dan seorang lelaki tua berpeci yang membawa map besar. Seorang penghulu. Sudah siap? Tanya Pak Dirja sambil tersenyum lebar, seperti predator yang akhirnya mendapat mangsanya. Aku tak menjawab. Penghulu duduk. Dua saksi dibayar dengan amplop yang diselipkan cepat. Mereka bahkan tak menatap wajahku, seolah mereka tahu ini pernikahan dosa. Semua terjadi cepat. Nama dibacakan. Akad diucap. Suara saksi mengiyakan.
Dan saat penghulu berkata, "Sah, aku tahu hidupku sudah berubah." Selesai, aku duduk membatu. Sementara ibu menunduk, menahan air mata yang tak berani jatuh. Entah karena sedih, atau karena rasa bersalah, Pak Dirja mendekat. "Mulai malam ini, kamu istriku, Danila. Jadi istri yang baik, ya." Aku berdiri perlahan, menatap matanya yang penuh nafsu, lalu berkata lirih, "Kamu mungkin bisa beli tubuhku, tapi kamu gak akan pernah bisa punya jiwaku." Dia tertawa pelan. "Nanti juga luluh." Dan di detik itu, aku tahu, aku harus pergi, harus lari dari neraka ini. Tapi bukan malam ini, bukan di depan mereka. Aku harus diam, menyusun kekuatan, dan ketika waktunya tepat, aku akan bebaskan diriku. Malam itu, kamar ibu jadi tempatku mengurung diri. Aku tak mau masuk ke kamar suami baruku. Ibu duduk di luar, memeluk lututnya sendiri. Tak ada satupun dari kami yang tidur. Karena malam itu, semua hal indah tentang arti rumah telah mati. Kamar itu sempit. Bau alkohol dan parfum murahan bercampur dengan udara panas yang menyesakkan. Langit-langit bocor meneteskan air hujan pelan-pelan, seolah ikut menangis bersamaku. Aku duduk di ujung ranjang tua, mengenakan kain lusuh yang bahkan tidak cukup menutupi tubuhku. Tanganku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena takut. Ketakutan yang merayap dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Pintu terbuka. Tubuh besar itu masuk dengan langkah sempoyongan. Wajahnya merah, matanya berat, dan tangannya membawa botol arak yang masih setengah penuh. "Hei, istri muda," gumamnya dengan senyum mabuk. "Akhirnya kita sendiri juga." Aku tak menjawab. Nafasku terengah, tubuhku menegang. Dia duduk di ranjang, lalu menatapku dari ujung kaki hingga kepala. "Jangan malu-malu, ya? Kamu milikku sekarang." "Hal, ibumu pun setuju." Aku bergeser sedikit menjauh. "Pak, saya capek. Saya mau tidur aja malam ini." Tangannya mencengkeram pergelangan kakiku. Erat, keras, matanya menajam. "Jangan sok suci di hadapanku, Danila. Kamu sudah kubeli. Dengan uang, dengan hutang ibumu, dengan nama baik keluargamu yang hampir hancur. Kamu pikir kamu masih punya hak untuk menolak?" Aku menarik kakiku sekuat tenaga, berdiri, mencoba lari ke arah pintu. Tapi dia lebih cepat. Tubuh tuanya memang lemah, tapi amarah dan nafsunya membuatnya buas. Dia mendorongku ke dinding. Kepalaku terbentur. Dunia seolah berputar. "Lepaskan! Jangan sentuh aku!" Jeritku, tangisku pecah. Tapi siapa yang akan mendengar? Rumah ini sunyi. Warung sudah tutup. Dan ibu mungkin sengaja memekakan telinga malam ini. Aku menendang, menampar, mencakar, tapi tenaganya terlalu kuat. Malam itu tubuhku menjadi medan perang. Aku kalah. Luka di leher, di lengan, dan yang paling perih, luka di tempat yang tak terlihat mata. Ketika akhirnya dia terlelap, mendengkur seperti binatang kenyang, aku menggenggam lututku di pojok kamar. Dada masih bergetar. Darah mengalir pelan dari antara kakiku. Dan yang lebih menyakitkan dari itu semua, jiwaku hancur, seperti kaca yang dibanting, dan tak mungkin lagi kembali utuh. Aku tidak tidur malam itu. Tidak bisa. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajahnya. Wajah lelaki tua yang menginjak harga diriku seperti debu. Pagi datang bersama bau amis tubuhnya yang masih tertidur telentang. Aku diam-diam berdiri, mengambil baju yang ada, menghapus darah dengan handuk, lalu masuk ke kamar mandi kecil dan muntah hebat.
di depan cermin yang retak. Aku menatap wajahku sendiri. Mata sembab, bibir pecah. Tapi bukan itu yang kutatap. Aku menatap tanya paling kelam dalam hidupku. Apakah aku masih manusia? Setelah malam ini, hari-hariku berubah menjadi bayangan panjang. Senyum yang dulu mudah hadir kini tak lagi muncul. Aku menjalani hidup seperti robot. Bangun, melayani warung, menunduk, diam, kembali ke kamar, dan pura-pura tidur. Padahal tubuhku masih sakit, dan jiwaku lebih dari sekadar retak. Ia nyaris punah. Tapi hari itu, satu suara familiar menembus sunyiku. Danila. Aku menoleh. Di depan warung berdiri seorang lelaki dengan ransel di punggung dan rambut acak-acakan. Matanya hangat, suaranya lembut. Dia, Rian. Rian? Bisikku tak percaya. Dia tersenyum kecil, mengangkat tangan. Aku lewat sini tadi, gak sengaja lihat warungmu. Ternyata beneran kamu. Entah kenapa, melihatnya membuat mataku panas. Seperti ada sesuatu yang terlepas dari dadaku yang selama ini begitu sesak. Rian duduk di bangku depan warung, memesan teh manis seperti dulu saat kami masih duduk di bangku SMP. Saling mengolok di pinggir sungai belakang kampung. Kamu kelihatan beda, katanya, menatapku dalam. Lesu, mata kamu, kayak orang yang gak tidur seminggu. Aku tersenyum pahit. Hidup orang dewasa memang capek, Rian. Dia tak menjawab, hanya menatapku. Tatapannya berbeda dari Pak Dirja. Tatapan Rian tak membuatku merasa kotor atau telanjang, tapi membuatku ingin menangis karena aku merasa dilihat sebagai manusia. Kami bicara sedikit tentang masa lalu, tentang sekolah, tentang ayunan di lapangan desa. Tapi aku lebih banyak diam. Terlalu takut kalau suaraku pecah jadi tangis di depannya. Sebelum pamit, Rian menatapku dalam-dalam dan berkata pelan, "Kamu tahu, aku kenal kamu sejak kecil, Danila. Aku tahu caramu senyum yang asli. Dan yang kamu tunjukin hari ini bukan itu." Aku membeku. Kamu gak harus cerita sekarang. Tapi kalau suatu hari kamu butuh tempat cerita, atau lari, cari aku. Nomorku masih yang lama. Dia berdiri, menepuk bahuku lembut, lalu pergi. Begitu dia menghilang di ujung gang, aku menatap langit. Hari itu untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa, aku mungkin masih hidup, masih punya harapan, masih punya seseorang yang mau melihat luka yang selama ini kusimpan sendiri. Di malam yang sama, saat Pak Dirja menggedor pintu kamar dan menyuruhku keluar, aku memeluk dada dan berbisik dalam hati, "Tolong, Tuhan. Jangan biarkan harapan ini padam. Jangan matikan satu-satunya cahaya yang tersisa." Rumah itu besar, penuh lampu gantung mahal, lantai marmer dingin, dan perabot yang mengkilat. Tapi rasanya seperti penjara. Sejak malam itu, aku dibawa pindah ke rumah utama Pak Dirja, jauh dari gang kecil tempat aku dibesarkan. Di sini, aku sendirian. Tak ada ibu, tak ada warung, tak ada suara tukang sayur lewat. Hanya sunyi, dan kunci di balik semua pintu. Ponselku disita begitu kami sampai. "Biar kamu tenang di sini, gak sibuk kirim-kirim pesan ke siapa-siapa," katanya sambil menyeringai. Aku coba melawan. Keli. Tapi sejak tamparan keras pertama itu mendarat di pipiku, aku belajar diam. Diam bukan karena takut, tapi karena belum ada cara lain untuk lepas. Hari-hariku hanya di kamar, sesekali di ruang makan kalau dia pulang. Sisa waktu lainnya, gelap, sendiri. Bahkan suara jam dinding terdengar seperti palu yang menghantam waktu. Lalu datang Om Heru. "Danila ya? Wah, cantik juga ternyata," katanya saat pertama kali datang ke rumah. Tubuhnya kekar,
bertato di lengan, dan sorot matanya jauh lebih menusuk daripada Pak Dirja. Aku langsung tak nyaman. Aku menunduk. "Permisi, saya mau kembali ke kamar." Dia menahan langkahku dengan tangannya. "Ah, jangan buru-buru. Kita kan keluarga sekarang. Aku ini adik ipar suamimu. Masa kamu nggak sopan?" "Aku capek," jawabku cepat, berusaha melangkah mundur. Tapi dia mendekat, bisikannya dingin di telingaku. "Pak Dirja boleh tua, tapi aku masih muda dan kuat. Kalau kamu bosan, kasih tahu aja. Aku siap nemenin kamu." Aku tercekat, napasku tertahan. Setelah dia pergi, aku masuk kamar dan muntah hebat di kamar mandi. Tubuhku menggigil, tanganku gemetar saat mengunci pintu. Rumah ini bukan cuma penjara, tapi kandang penuh pemangsa. Malam-malam berikutnya jadi mimpi buruk. Pak Dirja sering pulang larut, mabuk, dan seenaknya menyentuhku. Sementara siang hari, aku dihantui suara langkah Om Heru yang mondar-mandir di lorong. Kadang dia mengetuk pintuku 2 kali. Kadang hanya berdiri di depan, berlama-lama, seolah mengintai. Aku coba menulis pesan pakai kertas, berharap bisa diselipkan ke tukang kebun atau pembantu. Tapi tak ada yang berani. Mereka semua pura-pura tuli. Mereka digaji untuk diam. Namun, di balik jeruji mewah ini, aku masih menyimpan sesuatu. Nama, Rian. Wajahnya yang hangat, tatapannya yang tahu aku sedang tenggelam. Dan janjinya, bahwa aku bisa mencarinya. Malam itu, aku berdoa, meski ragu apakah Tuhan masih mau mendengarku. "Tolong, Tuhan, kalau aku nggak bisa selamat, setidaknya beri aku kesempatan terakhir untuk mencoba." Sudah beberapa hari sejak aku terakhir melihat Pak Dirja. Katanya, dia sakit, terserang darah tinggi dan harus banyak istirahat. Aku tidak peduli. Bahkan jika ia sekarat, aku tak punya simpati tersisa. Namun, absennya Pak Dirja justru menghadirkan bayangan yang lebih gelap. Om Heru. Dia semakin sering datang. Tak lagi hanya berdiri di depan kamar. Kini dia leluasa masuk ke dalam rumah. Bahkan duduk seenaknya di ruang tamu sambil membuka 2 kancing bajunya, memperlihatkan dada penuh tato dan kalung emas mencolok. "Sendirian terus? Nggak kesepian?" tanyanya siang itu, sambil menyeruput kopi. Aku diam, menunduk, ingin menghilang dari ruangan itu. Tapi sebelum aku berdiri, dia mendadak tertawa dan mendekat. "Dengar ya, Danila, aku tahu kamu benci sama Dirja. Dan jujur aja, aku juga udah muak lihat mukanya." Aku mengernyit. "Dia kakakmu?" Dia terkekeh sinis. "Kakak? Dia cuma batu penghalang. Semua harta itu, rumah, usaha kontrakan, tanah di pinggir jalan besar, semua atas nama dia. Padahal itu hasil kerja orang tua kami. Harusnya aku juga dapat." Aku hanya menatapnya. "Diam. Tapi kamu tahu," lanjutnya, suaranya mengecil, seperti menyusun rencana jahat. "Kalau dia mati, kamu jadi janda kaya. Semua warisan jatuh ke tanganmu." Aku merinding. Aku nggak peduli soal harta. Dia mendekat, mencondongkan tubuh. Suaranya dingin dan menggertak. "Tapi aku peduli. Dan kamu akan bantu aku, Danila." "Tidak," bisikku pelan. Tangannya mencengkeram daguku. "Dengerin baik-baik. Kalau kamu nggak nurut, aku bisa buat kamu lebih menderita dari sekarang. Aku bisa masuk kamar kamu tiap malam. Dan kamu tahu nggak ada yang bakal nolongin kamu." Air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena takut, tapi karena putus asa. Dunia ini seperti kandang tanpa jalan keluar. "Bantu aku," pelan-pelan racuni dia.
Atau kasih aku akses ke kamarnya. Biar aku selesaikan sendiri. Kamu tinggal tutup mata. Aku terdiam. Rasa ingin muntah memenuhi dadaku. Tapi, kalau kamu nurut, katanya lagi sambil mengelus rambutku dengan jijik. Aku bisa jamin kamu hidup enak, makan enak, bebas, dan kita bisa mulai hubungan baru tanpa si bangkai tua itu. Malam itu aku berdoa lagi, tapi berbeda. Aku tak hanya meminta pertolongan. Aku mulai menyusun rencana, bukan untuk membunuh, tapi untuk keluar dari neraka ini dengan selamat dan membongkar semua kebusukan ini ke dunia luar. Aku tahu satu hal, Rian harus tahu. Aku hanya butuh satu kesempatan, satu celah. Dan saat itu datang, aku tak akan diam lagi di rumah sebesar ini. Aku nyaris tak punya ruang. Tapi aku belajar dari sunyi dan ketakutan, bahwa harapan bisa tumbuh bahkan dari serpihan kecil. Setiap malam saat semuanya tidur, aku menyelinap keluar dari kamar. Langkahku pelan, nyaris tanpa suara, menyusuri lorong panjang dengan jantung berdegup kencang. Sekali saja ketahuan, habis aku. Di bawah kasurku, kuselipkan buku catatan kecil yang dulu kubawa dari rumah lama. Sampulnya sudah pudar, tapi kini menjadi senjata pertamaku. Aku mulai menulis. Tanggal, jam, apa yang dikatakan Om Heru, perlakuan Pak Dirja, kapan mereka datang dan pergi, dan setiap ancaman yang terlontar. Aku juga menggambar denah rumah, lokasi kamera, letak pintu belakang, bahkan celah kecil di ventilasi dapur. Aku menulis dengan tangan gemetar. Tapi setiap halaman yang terisi memberiku sedikit kekuatan. Suatu sore, Om Heru masuk membawa makanan. Tapi kali ini berbeda. Dia melemparkan piring ke atas meja dan mendekat sambil berkata dengan nada mengancam. Kamu pikir aku nggak tahu kamu ngumpet-ngumpet malam-malam? Aku langsung pucat. Aku cuma ke kamar mandi. Matanya menyipit. Kalau sampai aku dapat kamu ngelakuin hal yang aneh-aneh, aku hancurin kamu. Aku menunduk. Tapi di dalam hati, aku berjanji, kalau dia makin curiga, aku harus lebih pintar dari sebelumnya. Malam itu, aku ubah tempat persembunyian buku catatan. Aku sobek beberapa halaman penting dan lipat kecil-kecil. Kuselipkan di balik lapisan kain gorden di kamar. Sisanya kupindahkan ke bagian bawah laci lemari tua, di balik alas yang kupotong dan lem kembali. Dan lebih dari itu, aku mulai merekam. Aku menemukan perekam suara kecil dalam kotak bekas jam tangan milik Pak Dirja. Mungkin dia lupa pernah punya. Sekarang milikku. Setiap kali Om Heru datang dan bicara kotor, aku sembunyikan alat itu di balik bantal atau laci. Suara-suara itu menjadi bukti. Bukti bahwa aku tak mengarang semua neraka ini. Satu malam, aku berdiri di balik jendela, menatap langit yang kelam. Aku menggenggam sepotong kertas yang kutulis pelan-pelan. Namaku Danila. Aku dikurung di rumah Pak Dirja. Ada yang salah. Tolong hubungi Rian. Warung kami di Gang Mawar. Aku butuh bantuan. Aku tahu pesan itu kecil. Tapi dunia pernah berubah hanya karena satu surat. Satu kata. Satu nyala api kecil. Aku hanya butuh satu kesempatan untuk menyelipkan kertas itu ke tangan tukang sayur. Atau petugas kebun. Atau siapapun yang masih punya hati nurani. Perlawanan kecil sudah dimulai. Dan aku tidak akan berhenti. Pak Dirja kini lebih sering terbaring di kamar. Badannya kurus, wajahnya pucat, dan setiap kali aku mendekat untuk mengantarkan makanan atau obat, ia hanya bisa menatapku dengan mata yang kosong. Tidak ada lagi tatapan bernafsu seperti dulu. Tetapi meski tubuhnya lemah, kehadirannya di rumah seperti bayangan besar yang menekan. Menurut dokter, waktu Pak Dirja tak lama lagi, penyakit jantungnya semakin parah.
dan tubuhnya tak mampu lagi bertahan. Ketika aku mendengar berita itu, sejujurnya, hatiku tak merasa lega. Justru sebaliknya, aku merasa semakin terperangkap. Om Heru semakin sering datang ke rumah. Setiap kali Pak Dirja tertidur, ia muncul, menyelinap dengan langkah ringan, menyeringai lebar seperti predator yang menunggu mangsanya jatuh. Malam itu, setelah makan malam yang hambar, aku duduk di ruang tamu yang sepi. Tiba-tiba, suara langkah Om Heru terdengar di luar, mendekat. "Ayo, keluar," katanya saat membuka pintu kamarku tanpa permisi. Aku mengangkat kepala. "Ada apa?" "Bukan apa-apa," jawabnya seraya melangkah mendekat. Suara kakinya menghentak-hentak di lantai marmer. "Cuma mau bicara." "Bicara apa?" Aku mengerutkan kening. Hati mulai berdebar. Ia menutup pintu perlahan, mengunci dari dalam. Matanya mengintip gelap kamar. "Aku tahu, Danila, kamu sudah mulai berani." Aku merasa tubuhku kaku. "Berani apa?" Om Heru tertawa sinis. "Kamu kira aku nggak tahu kamu mulai menulis? Mulai merekam? Kamu pikir aku bodoh?" Aku mundur sedikit. Meskipun aku tahu tak ada tempat lagi untuk melarikan diri. "Kamu nggak bisa begitu. Itu ilegal. Siapa yang bakal percaya sama kamu?" Jawabnya sambil maju selangkah. "Kamu cuma anak yatim yang gak punya siapa-siapa. Dan aku punya semuanya. Aku bisa hancurin kamu, Danila. Hancurin hidupmu. Hancurin harapanmu." Suara ancaman itu menyelinap masuk, lebih ke dalam daripada yang bisa kutahan. Aku ingin melawan, tapi kata-kata itu, semuanya, seperti pisau tajam yang menembus jantungku. "Jika kamu gak mau bantu aku, maka aku akan bantu diri aku sendiri," lanjut Om Heru dengan nada mengancam. "Aku bisa bilang ke orang luar kalau kamu juga terlibat dalam rencana pengambil alihan warisan. Kamu pikir Pak Dirja itu akan bertahan? Gak lama lagi dia akan mati, Danila. Dan kamu akan ikut punya bagian." Aku terdiam. Tak ada lagi kata yang bisa keluar dari mulutku. Aku hanya menatapnya, merasa jiwaku semakin terperangkap di dalam tubuhku sendiri. Tapi di dalam hatiku, ada satu hal yang harus aku ingat. Aku masih punya catatan dan rekaman. Aku punya harapan kecil itu. Tapi sekarang, aku harus berpikir cepat. Om Heru berdiri dekat sekali, menghampiriku dengan tatapan yang tak bisa lagi kuterima. "Jangan coba-coba melawan aku, Danila. Aku nggak peduli siapa kamu. Tapi ingat, kamu sekarang milikku." Saat itu, aku tahu, waktu yang tersisa semakin sedikit. Jika aku tidak bergerak sekarang, berani menanggung risiko apapun, aku akan terkubur dalam kebisuan ini selamanya. Malam itu, angin dingin berhembus, membuatku terjaga lebih lama dari biasanya. Pak Dirja, yang beberapa hari terakhir tampak semakin lemah, sedang tidur di kamar bawah. Aku baru saja menyiapkan obatnya dan memastikan semua lampu dimatikan, ketika suara keras terdengar dari bawah, seperti benda besar yang jatuh. Aku berlari turun dengan panik. Jantungku berdetak lebih cepat. Saat aku membuka pintu, aku menemukan Pak Dirja tergeletak di tangga. Wajahnya pucat, darah mengalir dari kepalanya. "Pak Dirja!" teriakku, berlari ke arahnya. Tapi seketika itu juga, langkah berat terdengar. Om Heru muncul, wajahnya tampak cemas, namun tidak sepenuhnya khawatir. Dia mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku berhenti bergerak. "Jangan sentuh dia," katanya tegas. "Kamu harus pergi." Aku bingung. Kenapa? Dia, Pak Dirja harus dibantu. "Diam!" Om Heru hampir berteriak. "Kamu sudah cukup merusak semuanya.
Ini waktunya bagi kamu untuk menghadapi konsekuensinya. Aku menatapnya, tak tahu apa maksudnya. Tapi detik berikutnya, suara sirene terdengar dari kejauhan, semakin mendekat. Polisi datang dalam hitungan menit. Seorang petugas perempuan memeriksa Pak Dirja yang sudah dibawa ke rumah sakit, sementara yang lainnya langsung menuju ke dalam rumah. Om Heru berdiri di samping mereka. Wajahnya tak menunjukkan rasa khawatir sedikitpun. Bahkan ia tampak tenang, hampir seperti menunggu keputusan yang datang. "Di mana kamu saat itu?" tanya seorang detektif kepada saya. Aku merasa seperti tertuduh. Saya di kamar. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya mendengar suara keras, lalu berlari ke sini. Jawabku terbata-bata, berharap mereka tidak menyadari ketakutanku. "Bisa kamu jelaskan kenapa Pak Dirja bisa jatuh dari tangga seperti ini? Ada tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya?" tanya detektif lainnya dengan tajam. Om Heru segera mencampuri, seolah mengetahui bagaimana mengendalikan situasi. "Dia pasti mendorongnya," katanya dengan nada sinis. "Saya sudah lama curiga. Dia tidak suka dengan Pak Dirja. Lihat saja, kan? Semua orang tahu betapa dia benci pada lelaki tua itu." Tuduhan itu seperti petir yang menghantam jantungku. Aku tak bisa menjawab. Mulutku kering. Semua mata tertuju padaku. Aku dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Aku tak tahu harus berkata apa. Seluruh tubuhku bergetar. Perasaan seperti tersudutkan. Mereka memeriksa rumah dan menemukanku dalam posisi yang sulit dijelaskan. Berada di dekat Pak Dirja yang terjatuh dan tak dapat memberikan penjelasan jelas mengenai keadaannya. Berjam-jam aku ditahan, menghadap banyak pertanyaan yang sama. Namun, satu-satunya bukti yang mereka temukan adalah kekosongan. Tidak ada saksi, tidak ada jejak kekerasan di tubuh Pak Dirja selain luka akibat jatuh, dan tidak ada bukti kuat yang mengarah ke aku. Akhirnya, setelah malam yang panjang dan melelahkan, aku dibebaskan karena kurangnya bukti. Aku dibawa pulang dengan rasa lelah yang luar biasa, dan sekali lagi merasa seperti dunia ini semakin sempit. Setiba di rumah, Om Heru menyambutku dengan senyum yang begitu dingin. "Kamu beruntung kali ini, Danila. Tapi jangan kira itu akan bertahan lama. Jika kamu tidak mau membantu aku akan pastikan hidupmu semakin susah." Aku menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian, namun juga rasa takut yang mendalam. Aku tidak bisa membiarkan diriku jatuh lebih dalam ke dalam permainan jahat ini. Pak Dirja mungkin tak lama lagi akan pergi. Tapi aku tidak bisa biarkan diriku terjebak dalam kehidupan ini lebih lama lagi. Aku harus bertahan, menemukan cara untuk melawan, dan akhirnya membebaskan diriku dari semua ini. Hari itu aku merasa dunia seperti berhenti berputar. Ketegangan di rumah semakin mencekam, terutama setelah tuduhan pembunuhan terhadap Pak Dirja yang hampir menjeratku. Tapi di tengah semua itu, ada sebuah harapan kecil yang tiba, datang dalam bentuk yang tak terduga. Rian. Dia berhasil mengirimkan sebuah ponsel rahasia padaku, diselipkan di dalam kotak makanan yang dikirimkan oleh sopir Pak Dirja. Aku hampir tak percaya saat melihat ponsel itu terbungkus plastik, tersembunyi di dalam tumpukan nasi bungkus. Dengan tangan gemetar, aku membongkar plastik itu. Di dalamnya ada ponsel kecil, dengan pesan singkat yang tertulis, "Aku tahu kamu butuh ini. Jangan ragu, Danila. Buktikan semuanya." Pesan itu dari Rian, sahabatku, yang entah bagaimana bisa menembus segala penjagaan ini. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku duduk di tempat yang tersembunyi di kamar. Ponsel itu ada di tanganku, dan aku memeriksa semua fungsinya dengan cepat. Semua aplikasi yang mungkin bisa melacaknya sudah dihapus. Aku merasa seperti sedang berurusan dengan api,
dan setiap langkahku harus penuh kehati-hatian. Dengan ponsel itu, aku mulai merekam. Aku menunggu saat yang tepat. Suara langkah Om Heru terdengar di luar kamar. Lalu pintu terbuka perlahan. Aku menyembunyikan ponsel di balik selimut, mengarahkan kamera ke wajahku yang tertekan. Aku tahu ini adalah kesempatan yang tak bisa disia-siakan. Om Heru masuk, matanya menyipit, dan senyumnya yang mengerikan itu muncul lagi. "Kamu pikir kamu bisa kabur begitu saja dari semua ini?" katanya, mendekat dengan langkah perlahan. Aku menatapnya dengan kesakitan yang tak bisa lagi disembunyikan. "Aku tidak akan diam saja, Om. Aku akan ungkap semuanya. Semua kejahatan yang kamu lakukan." Om Heru tertawa kecil, memandangku dengan sinis. "Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tak punya apa-apa. Kamu sudah terjebak." Aku menatapnya tajam. "Kamu salah, Om. Aku punya bukti." Aku membuka ponsel, dan dalam sekejap, video itu mulai merekam. Aku mulai bicara, meskipun hatiku berdegup kencang. "Om Heru, kamu yang memaksaku menikah dengan Pak Dirja, meskipun aku tidak mau. Kamu yang mengancamku kalau aku tidak setuju. Kamu yang berencana untuk menguasai harta warisan Pak Dirja setelah dia meninggal. Semua yang kamu lakukan, semuanya, aku tahu." Mata Om Heru langsung berubah. Raut wajahnya yang sebelumnya percaya diri itu mulai terkejut dan kacau. Apa yang kamu katakan?" Suaranya serak. Namun aku bisa melihat ketakutan mulai muncul di matanya. Aku melanjutkan dengan berani, meskipun tanganku gemetar. "Kamu mengancam akan membunuh Pak Dirja dan melemparkan semua kesalahan padaku. Kamu bahkan ingin memanfaatkan aku untuk mempercepat kematiannya. Aku tahu tentang rencanamu. Semua ini terekam, Om. Semua pengakuanmu." Om Heru mendekat dengan marah, mencoba meraih ponsel yang sedang merekam. "Jangan coba-coba menipu aku, Danila. Kamu tidak akan lolos." Tapi aku sudah siap. Dengan cepat, aku menekan tombol kirim dan mengirimkan video itu ke Rian. "Rian sudah mendapatkannya," kataku, menatap Om Heru dengan keyakinan yang baru. "Dan dia akan mengungkap semuanya. Kamu tak akan bisa lari dari apa yang telah kamu lakukan." Om Heru terdiam, matanya melotot, bingung, dan marah. Aku tahu saat itu, dia tahu, permainannya sudah berakhir. Aku memandang ponselku, memastikan video sudah terkirim. Ada rasa lega yang mengalir. Meskipun aku tahu ini baru permulaan dari perjuangan besar yang harus kuhadapi. Video itu adalah senjata yang bisa membongkar semua kebohongan dan kejahatan yang sudah lama terjadi. Malam itu, aku menutup mata dengan perasaan yang berbeda. Ada sedikit harapan yang tumbuh, meski masih banyak bahaya yang menanti di depan. Aku tahu, ini baru permulaan. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Tidurku gelisah, penuh mimpi buruk tentang Om Heru dan Pak Dirja, tentang semua yang terjadi dalam hidupku. Tapi ketika aku membuka mata, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat dunia di sekitarku terasa bergerak lebih cepat dari biasanya. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari Rian. "Aku sudah unggah video itu. Kamu siap?" Aku terdiam sejenak. Hati berdebar. Tapi ada semangat baru yang tumbuh dalam diriku. Ya, ini waktunya. Saat aku melihat keluar jendela, aku bisa mendengar suara-suara mobil dan orang-orang di luar rumah. Tapi yang membuatku terkejut adalah suara riuh yang datang dari dalam ponselku. Pesan dan notifikasi terus berdatangan. Tak ada henti-hentinya. Rian benar. Video itu telah menyebar dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, video yang kunggah ke berbagai platform media sosial mulai menjadi viral. Berita tentang diriku,
tentang pernikahan paksa, kekerasan yang terjadi, dan pengakuan Om Heru tentang rencana pembunuhan. Semua itu tersiar ke seluruh penjuru. Video yang berisi pengakuanku tentang ketidakadilan yang aku alami, dan tuduhan Om Heru, menjadi bukti tak terbantahkan. Rian mengirimkan pesan lagi. Video itu sekarang sudah mencapai ribuan tayangan. Banyak yang berbicara tentangmu. Dukungan datang dari mana-mana. Saat itu aku hampir tak bisa percaya. Komentar-komentar mulai memenuhi beranda media sosialku. Banyak yang menyayangkan apa yang aku alami, dan lebih dari itu, banyak yang menuntut agar keadilan ditegakkan. Beberapa saat kemudian, sebuah pemberitahuan muncul di ponselku, pesan dari aktivis perempuan yang terkenal, dari LSM yang berfokus pada hak-hak perempuan dan kekerasan domestik. Mereka menyatakan dukungan mereka dan berjanji untuk membantu mengungkapkan kebenaran. Ini lebih dari apa yang aku harapkan. Mereka menghubungiku dan memberitahu bahwa mereka sudah mengontak pihak berwajib. Ketika aku mulai membaca lebih lanjut, semakin banyak organisasi yang menghubungiku. Mereka ingin mendukungku, mengajak bertemu, dan merencanakan langkah-langkah hukum. Beberapa dari mereka bahkan mengirimkan bantuan hukum untuk membantuku melawan Om Heru dan mencari cara agar aku bisa keluar dari rumah itu dengan aman. Aku mulai merasa ada harapan baru yang hadir, meskipun aku tahu ini belum selesai. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak lagi sendirian. Aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang Om Heru dan Pak Dirja. Sementara itu, di rumah, suasana mulai berubah. Om Heru, yang sebelumnya merasa di atas angin, kini semakin panik. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Dia semakin sering berkeliling dengan wajah yang tampak tidak bisa menutupi kecemasannya. Salah satu petugas polisi yang datang ke rumah menghubungiku, meminta untuk bertemu. Mereka telah menerima banyak laporan tentang video itu, dan mereka berencana untuk memulai penyelidikan lebih dalam. Tapi Om Heru, yang tampaknya merasa terpojok, mulai bertindak lebih agresif. Ia mendatangi rumahku beberapa kali, berusaha menakut-nakutiku dengan kata-kata ancaman. Namun, aku sudah tidak takut lagi. Aku punya video itu. Aku punya bukti. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Keberanian yang aku temukan dari dukungan orang-orang yang peduli, serta keputusan untuk berbicara, mulai membangun rasa percaya diri yang baru dalam diriku. Setiap orang yang mendukung, setiap kata-kata mereka, memberi aku kekuatan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Tetapi, aku tahu ini adalah awal dari pertarungan besar. Video itu baru saja membuka pintu bagi banyak orang untuk tahu tentang apa yang terjadi di rumahku. Masih banyak yang harus aku hadapi, termasuk kejaran Om Heru yang semakin agresif dan ancamannya yang semakin nyata. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti aku memiliki kesempatan untuk memilih jalan yang lebih baik, untuk memilih kebebasan. Aku siap menghadapi apapun yang datang. Hari sidang yang dinantikan akhirnya tiba. Semua persiapan sudah dilakukan, dan meskipun aku merasa gugup, ada secercah harapan yang terus membakar. Aku sudah melangkah begitu jauh, dan sekarang adalah waktu untuk menghadapi semua kebohongan dan ketidakadilan yang telah menghancurkan hidupku. Pengadilan dipenuhi dengan berbagai pihak, pengacara, jurnalis, dan aktivis perempuan yang sebelumnya memberi dukungan. Ruang sidang terasa sesak, tapi ada satu wajah yang tidak bisa aku lupakan. Pak Dirja, yang datang dengan kursi roda. Kondisinya semakin lemah. Wajahnya terlihat tua dan rapuh. Saat dia masuk ruang sidang, seluruh mata tertuju padanya. Aku tidak tahu harus merasa kasihan atau marah. Seharusnya dia bisa melindungiku, tapi kenyataannya justru dia adalah bagian dari penderitaanku. Namun, yang membuatku terkejut adalah keberaniannya untuk muncul dan menghadap ke pengadilan.
Sidang dimulai dengan pengantar dari jaksa, dan aku bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti seluruh ruang sidang. Tak lama setelah itu, giliran Pak Dirja untuk memberi kesaksian. Dia terlihat sangat lemah, tapi matanya tetap tajam. Saat berdiri, dia tampak goyah, namun dia memaksa dirinya untuk berbicara. Aku datang ke sini untuk mengakui segala kesalahan yang telah aku lakukan, kata Pak Dirja dengan suara serak. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi pada diriku. Semua yang terjadi pada Danila, aku tidak bisa membenarkannya. Aku salah. Aku seharusnya melindunginya, bukan membiarkan dia menderita seperti ini. Suasana di ruang sidang menjadi hening. Aku tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia katakan. Apa yang terjadi? Mengapa Pak Dirja tiba-tiba mengakui semua ini? Tapi aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar dari semua ini. Lanjutnya, wajahnya penuh penyesalan. Aku terperangkap dalam situasi yang diciptakan oleh adikku, Heru. Dia yang merencanakan semuanya. Aku merasa tubuhku kaku, terkejut. Ternyata Pak Dirja mengakui bahwa dia bukan satu-satunya yang bersalah. Selama ini aku berpikir dia adalah sosok yang jahat, tapi ternyata ada lebih banyak lagi yang tersembunyi. Kemudian, giliran Om Heru dipanggil. Tanggapan terhadapnya sangat berbeda. Sebelumnya dia selalu tampak percaya diri dan mendominasi. Namun kali ini dia hanya bisa duduk dengan wajah penuh kecemasan. Pengacaranya berusaha membela, namun bukti yang ada sudah tak terbantahkan. Selama persidangan, fakta-fakta semakin terungkap. Om Heru terbukti merencanakan pembunuhan terhadap Pak Dirja dengan harapan bisa menguasai harta warisan. Dia juga terlibat dalam banyak ancaman dan kekerasan yang selama ini aku alami. Semua yang aku alami, ternyata bagian dari sebuah rencana besar yang ingin dilaksanakan oleh Om Heru. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa, termasuk aktivis perempuan dan beberapa anggota keluarga yang terpengaruh, semakin memperkuat bukti bahwa Om Heru adalah otak di balik semua kejahatan ini. Dan pengakuan Pak Dirja, meskipun terlambat, menjadi titik balik dalam kasus ini. Saat putusan dibacakan, aku merasa darahku berdebar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu satu hal, keadilan mulai terwujud. Om Heru dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan, pelecehan, dan perencanaan kejahatan lainnya. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Semua yang pernah dia lakukan, setiap ancaman dan manipulasi yang aku alami, kini terbayar lunas. Pak Dirja, yang ternyata sudah mengakui banyak kesalahan dan keterlibatannya, dihukum ringan karena usianya yang sudah lanjut dan kondisinya yang terus memburuk. Namun, aku merasa tak ada yang bisa menghapus luka dalam hatiku. Meskipun pengakuannya membuat segalanya lebih jelas, itu tidak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang, atau menghapus rasa sakit yang selama ini aku tanggung. Ketika sidang berakhir, aku merasa lelah, tapi lega. Aku akhirnya bisa melihat cahaya di ujung terowongan gelap ini. Video yang aku rekam, yang awalnya hanya sebuah cara untuk melawan ketidakadilan, kini telah membawa kemenangan. Aku tahu perjuanganku belum berakhir, tapi aku telah mengalahkan ketakutan yang selama ini membelenggu diriku. Di luar ruang pengadilan, Rian menungguku. Dia memelukku dengan erat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti diriku yang sebenarnya, bukan korban, tapi seorang pejuang. Ini baru awal, Danila, katanya, tersenyum. Tapi kamu sudah menunjukkan kepada dunia bahwa kamu tak pernah menyerah. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Aku tahu, apa yang terjadi hari ini adalah kemenangan, tetapi perjalanan panjang untuk benar-benar sembuh dan menemukan kembali hidupku yang hilang, baru saja dimulai. Dengan kemenangan di pengadilan, Danila mulai menata kembali hidupnya,
meski masih banyak rintangan yang akan datang. Namun, dia tahu sekarang bahwa dia tidak sendirian. Ada banyak orang yang siap mendukungnya dalam setiap langkah. Hari setelah persidangan itu, suasana di rumah terasa berat. Sebagian besar hari aku habiskan untuk menyendiri, mencoba menenangkan diri setelah semua yang terjadi. Tetapi, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Ibuku, dia tidak ikut hadir di pengadilan. Tidak seperti dulu, ketika dia selalu mendukung setiap keputusan Pak Dirja. Kali ini dia tampak menghindar. Ibuku masih ada di rumah. Namun aku bisa merasakan adanya jarak yang besar di antara kami. Pada suatu sore, aku menerima kabar bahwa ibuku dipanggil untuk diinterogasi oleh pihak berwajib. Mereka ingin tahu bagaimana keterlibatannya dalam hubungan kami dengan Pak Dirja, serta apakah ia mengetahui rencana jahat yang dilakukan oleh Om Heru. Aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan. Ibu memang selalu ada di dekatku. Tetapi selama ini aku merasa seperti dia telah membiarkan diriku terperangkap dalam dunia yang gelap dan kejam. Apakah dia hanya takut? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang dia sembunyikan? Ketika ibu pulang, dia tampak sangat lelah. Matanya merah, wajahnya pucat, seolah-olah seluruh beban dunia ada di pundaknya. Aku menatapnya dari pintu, tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah cukup mendengar alasan-alasan dari orang dewasa yang selalu mencoba membenarkan tindakan mereka. Kini, aku hanya ingin mendengar kata-kata yang bisa membuatku merasa bahwa semua penderitaanku tidak sia-sia. Ibu, aku mulai. Suaraku serak. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kamu biarkan semua ini terjadi? Ibuku mendekat. Matanya mulai berlinang air mata. Dia terisak, dan aku bisa merasakan betapa dalam penyesalan yang dia rasakan. Danila, aku tidak tahu harus bagaimana. Waktu itu, aku terjebak. Aku sangat terdesak dengan hutang-hutang yang menumpuk. Aku salah. Semua yang terjadi, aku salah, katanya dengan suara pecah. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, mencoba mencerna kata-katanya. Ibu, kenapa kamu tidak memberontak? Kenapa kamu tidak melawan? Kamu membiarkan semuanya terjadi. Aku berkata dengan nada yang tidak bisa menyembunyikan rasa sakit. Ibuku terdiam, menggigit bibirnya, berusaha menahan isak tangis. Aku takut, Danila. Aku terlalu takut untuk kehilangan kamu. Kehilangan apa yang kita punya. Aku terlalu egois, tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi padamu. Aku mengira ini akan menyelamatkan kita. Aku tidak tahu bahwa itu malah akan menghancurkanmu. Ada ketegangan yang mencekam di udara antara kami. Aku ingin berteriak, ingin melemparkan semua rasa sakit ini padanya, tetapi aku hanya bisa diam. Penyesalan ibuku tidak bisa menghapus luka-luka yang telah dia biarkan tergores dalam hatiku. Dia mungkin merasa bersalah. Tapi bagaimana dengan aku? Aku yang hidup dalam rasa takut dan kebingungan selama bertahun-tahun. Ibu, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, kataku pelan. Suaraku bergetar. Kamu tahu betul bagaimana aku menderita. Dan kamu tetap memilih untuk diam. Aku tidak tahu apakah ada tempat bagi kamu dalam hidupku lagi. Aku lelah dengan semua ini. Ibuku meremas tangannya, mencoba meraih tanganku, namun aku menariknya menjauh. Danila, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku telah merusak banyak hal. Dan aku ingin melakukan apapun untuk membuatnya benar. Aku terdiam sejenak, menatap wajah ibuku yang hancur, tapi ada sesuatu yang menghalangi hatiku untuk menerima permintaan maafnya. Seberapa banyak penyesalan yang cukup untuk menghapus semua yang telah terjadi? Aku tidak tahu, Ibu. Jawabku dengan suara hampir tidak terdengar. Aku ingin bisa memaafkanmu,
Aku benar-benar ingin. Tapi aku terlalu lelah. Setelah itu, kami hanya duduk dalam diam. Tak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan. Ibu menangis. Tapi aku tidak tahu apakah air matanya cukup untuk mengembalikan kepercayaan yang sudah lama hilang. Aku ingin berlari dari segala sesuatu yang mengingatkanku pada masa lalu. Namun aku tahu ini adalah bagian dari perjalanan yang harus aku lalui. Perjalanan untuk memahami, menerima, dan akhirnya menemukan cara untuk melanjutkan hidup meskipun luka-luka itu masih ada. Malam itu, aku terbaring di tempat tidurku, memikirkan segala yang terjadi. Aku sadar bahwa meskipun ibuku menyesal, meskipun dia menangis dan meminta maaf, ada rasa yang sulit untuk aku hilangkan, rasa yang tidak bisa dipulihkan hanya dengan kata-kata. Aku ingin percaya bahwa ibuku adalah ibu yang baik, tetapi kenyataan seringkali lebih rumit daripada itu. Mungkin waktu yang akan memberi jawab. Atau mungkin aku harus belajar hidup dengan kenyataan bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan dengan mudah. Dan tidak semua permintaan maaf bisa diterima begitu saja. Bab ini menandai titik balik bagi Danila. Meskipun ibu menyatakan penyesalan, Danila masih merasa terluka dan bingung tentang apakah ia bisa benar-benar memaafkan. Perasaan ini menjadi konflik besar yang harus ia hadapi selanjutnya dalam perjalanan hidupnya. Aku bebas. Kata-kata itu terus bergema di dalam pikiranku. Seperti mantra yang tak pernah benar-benar berhenti berputar. Setiap kali aku mengingatkan diri sendiri tentang kebebasan yang akhirnya aku raih, ada rasa lega yang datang. Namun, saat-saat itu tak pernah sepenuhnya bisa menghapus apa yang telah terjadi. Bebas. Tapi hatiku terasa terperangkap. Setelah pengadilan, hidupku tak lagi seperti dulu. Dunia ini terasa berbeda. Walaupun aku bukan lagi milik Pak Dirja dan Om Heru kini di balik jeruji besi, aku masih merasa ada banyak hal yang hilang dalam diriku, dalam jiwaku. Bekas luka dari masa lalu ini tak bisa begitu saja hilang hanya karena aku bebas. Mereka tetap ada, tersembunyi di dalam tubuhku, dalam setiap langkahku, dalam setiap mimpiku yang seringkali datang membawa mimpi buruk. Aku merasa seperti seseorang yang telah dilukai terlalu dalam, tapi dipaksa untuk berjalan lagi, seolah-olah tidak ada yang salah. Aku bebas dari jerat fisik mereka. Namun luka-luka ini tak bisa sembuh dengan cepat. Rasa takut, rasa cemas, dan rasa kehilangan begitu dalam. Semua yang pernah aku anggap sebagai hal yang biasa, kehangatan keluarga, rasa aman, sekarang terasa asing dan jauh. Hari-hari pertama setelah pembebasan adalah yang paling berat. Aku tinggal bersama Rian, yang akhirnya mengajakku untuk menenangkan diri di sebuah rumah kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah itu tak besar, hanya sebuah rumah sederhana dengan 2 kamar tidur dan ruang tamu yang cukup nyaman. Meskipun kecil, rumah itu memberiku ketenangan yang lama tak aku rasakan. Rian sering mengajakku berbicara, menanyakan bagaimana perasaanku. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Jadi aku hanya diam. Ada banyak hal yang ingin aku katakan, tapi mulutku seakan terkunci. Aku ingin berteriak, ingin menangis, tapi yang lebih aku rasakan adalah kekosongan yang dalam. Aku tahu Rian hanya ingin membantu. Dia adalah orang yang selalu ada, bahkan sebelum semua kekacauan ini terjadi. Tetapi, meskipun begitu, ada jarak di antara kami. Aku takut membuka diri sepenuhnya. Takut dia akan melihat luka-luka yang lebih dalam dari apa yang tampak. Pagi itu, setelah beberapa minggu bersembunyi dari perhatian media dan orang-orang yang masih mencari tahu lebih banyak tentang kisahku, aku duduk di teras rumah, memandang pemandangan alam yang tenang. Suasana di sekitar rumah terasa damai, tetapi hati ini masih merasa gaduh. Aku mencoba bernapas dalam-dalam, mencoba menerima kenyataan bahwa hidupku tak akan pernah sama lagi. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Danila? Suara Rian tiba-tiba memecah keheningan.
Dia duduk di sampingku, menatapku dengan penuh perhatian. Aku terdiam, menatap tangan yang tergenggam di pangkuanku. Aku tidak tahu, Rian. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidupku setelah semua yang terjadi. Mungkin aku hanya harus menerima bahwa luka-luka ini akan tetap ada. Dan aku harus belajar hidup dengan itu. Rian mengangguk, memahami. Kamu tidak harus melakukannya sendirian. Danila, aku ada di sini. Untuk apapun yang kamu butuhkan. Jika kamu ingin berjuang, aku akan mendukungmu. Jika kamu ingin bersedih, aku akan ada di sana untuk mendengarkan. Tapi ingat, kamu tidak harus terus menanggung beban itu sendirian. Aku memejamkan mata, meresapi kata-kata Rian. Aku ingin percaya, tetapi rasa takut dan keraguan masih menghalangi. Aku merasa seperti terjebak di antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Malam harinya, aku menulis di buku catatanku, sesuatu yang selama ini tak pernah aku lakukan lagi. Aku menulis tentang hari-hari kelam yang telah aku lalui, tentang kebebasan yang akhirnya datang, dan tentang perjalanan panjang yang masih harus aku tempuh. Tulisan itu adalah cara aku melepaskan sebagian dari apa yang ada di dalam diriku. Lalu aku menulis satu kalimat yang sulit untuk kutulis. Aku bebas, tapi aku masih terluka. Aku menatap tulisan itu lama. Rasanya seperti beban yang selama ini aku pendam akhirnya terungkap. Meskipun hanya lewat kata-kata. Aku masih merasa hancur. Namun ada secercah harapan. Mungkin luka ini akan sembuh seiring waktu, meskipun tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya seperti dulu. Keesokan harinya, aku mulai keluar rumah. Rian mengajakku untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah. Aku merasa canggung, tetapi aku tahu bahwa ini adalah langkah kecil menuju pemulihan. Dunia masih terasa asing, tapi setidaknya aku mulai bisa bernafas sedikit lebih lega. Aku tahu ini berat, kata Rian pelan. Berjalan di sampingku. Tapi jangan biarkan masa lalu mengendalikanmu. Danila, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku menatapnya. Dan meskipun hatiku masih terasa terluka, aku bisa merasakan ada sedikit cahaya yang mulai masuk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku masih punya kesempatan untuk memulai kembali. Mungkin bukan dengan hidup yang sempurna, tapi dengan hidup yang lebih bebas, lebih aku. Bab ini menandai awal dari perjalanan Danila untuk menerima kenyataan dan memulai proses pemulihan. Meskipun luka-luka masa lalu masih membekas, ada harapan baru yang mulai muncul dalam hidupnya. Proses penyembuhan akan memakan waktu. Tetapi setiap langkah kecil menuju kebebasan adalah kemenangan baginya. Kehidupan baru dimulai dari langkah kecil. Setelah aku merasa sedikit lebih kuat, ada satu hal yang terus menghantuiku. Warung. Warung kecil yang dulu menjadi tempat aku dan ibuku menghidupi diri, yang kini seolah menjadi simbol dari masa lalu yang penuh penderitaan. Aku ingin sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa aku sebut sebagai milikku. Sesuatu yang akan memberikanku kebanggaan dan rasa aman. Rian, yang selalu ada untukku, mengajukan sebuah ide sederhana. Kenapa tidak membuka warung sendiri, Danila? Katanya suatu malam saat kami duduk bersama di ruang tamu kecil. Kamu bisa melakukannya. Aku yakin kamu punya kemampuan itu. Awalnya, aku ragu. Aku tidak punya banyak uang, dan ide untuk membuka warung terasa seperti impian yang jauh. Namun, Rian tidak pernah menyerah. Dia mulai berbicara dengan beberapa orang yang dia kenal, bahkan melibatkan komunitas yang selama ini mendukungku. Tanpa kusadari, sumbangan mulai mengalir, baik berupa uang, bahan makanan, maupun peralatan. Komunitas itu yang pernah memberi dukungan saat kasusku menjadi viral, kembali hadir untukku. Mereka memberi semangat,
Dan lebih dari itu, mereka percaya pada diriku. Aku yang dulu merasa tak berharga, kini merasa seperti ada harapan baru yang datang dari mereka. Mereka melihat lebih dari sekadar korban dari kekerasan dan penindasan. Mereka melihat kekuatan yang belum aku temukan dalam diriku sendiri. Beberapa bulan setelah itu, warung kecil itu akhirnya berdiri. Tidak sebesar warung ibuku dulu, tetapi cukup untuk memberi hidup yang lebih baik. Kami menyewa sebuah ruang kecil di ujung jalan, di dekat taman kota, tempat orang-orang sering berkumpul. Aku menamai warung itu Cahaya Baru, sebagai simbol perjalanan baru yang aku pilih untuk jalani, jalan menuju kebebasan dan pemulihan. Rian membantuku menata semuanya. Dia membuatkan papan nama, membeli bahan-bahan yang dibutuhkan, dan membantu mempersiapkan semua hal teknis. Setiap kali aku merasa lelah, dia ada di sana, memberikan dorongan. Dia tidak hanya sekadar teman, tetapi juga sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan aku. Suatu hari, seorang wanita tua datang ke warungku. Dia duduk di salah satu meja, melihat-lihat sekeliling sebelum akhirnya berbicara. "Warung ini milikmu?" tanyanya. Aku tersenyum, walaupun sedikit canggung. "Iya, ini warung saya. Saya baru memulai usaha kecil ini." Dia tersenyum balik, kemudian berkata, "Aku dengar cerita kamu. Kamu hebat. Aku bisa merasakan energi positif di sini. Semoga warung ini berkembang." Ya, kata-kata itu, meskipun sederhana, memberiku kekuatan. Terkadang, hanya dengan mendengar seseorang percaya pada usaha kita, kita bisa merasa dihargai, bahkan setelah semua yang telah terjadi. Aku mulai menyadari bahwa aku bisa menciptakan sesuatu yang positif, sesuatu yang memberi dampak baik pada orang lain. Aku mulai mencintai pekerjaan ini lebih dari yang aku kira. Hari-hari berlalu, dan perlahan, aku mulai bisa tertawa lagi. Setiap senyum yang kuterima dari pelanggan, setiap ucapan terima kasih yang mereka sampaikan setelah menikmati hidangan, adalah hadiah yang aku tak pernah duga. Kehidupan yang dulu terasa penuh kekosongan kini mulai terisi dengan hal-hal sederhana yang membawa kebahagiaan. Rian masih ada di sana, membantu dengan segala hal yang dibutuhkan. Aku tahu bahwa tanpa dia, aku mungkin masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Tapi dengan dia, aku bisa merasakan bahwa hidup ini bisa berbeda, bisa lebih baik. Dia selalu mengingatkanku untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk tidak melupakan bahwa aku berhak bahagia. Satu malam, setelah warung tutup, aku duduk di kursi dekat jendela, memandang keluar ke jalan yang ramai. Dunia di luar terasa sibuk, namun aku merasa damai. Pikiranku melayang, kembali pada perjalanan panjang yang telah aku lalui. Perjalanan yang penuh dengan air mata, namun juga penuh dengan pelajaran berharga. Aku mengingat semua yang telah terjadi. Rasa takut, rasa cemas, dan rasa sakit yang dulu menguasai hidupku kini mulai memudar, meskipun tidak sepenuhnya hilang. Namun, aku tahu bahwa aku sudah mengambil langkah yang tepat. Aku telah memilih untuk hidup, untuk melawan, dan untuk membangun sesuatu yang baru. Aku tidak lagi hanya seorang gadis yang dilukai oleh dunia, tetapi seorang perempuan yang berani berdiri sendiri, yang memiliki tujuan, dan yang mampu memberi cahaya pada dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Rian duduk di sampingku, membawakan segelas teh hangat. Aku menerima minuman itu dengan senyum. "Terima kasih, Rian," kataku pelan. "Kamu telah membantu aku lebih dari yang aku bisa ucapkan." Dia hanya tersenyum, kemudian berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, Danila." Aku menatapnya, merasa ada kedamaian yang langka dalam hati ini. Mungkin jalan menuju kebahagiaan tidak mudah. Mungkin ada banyak luka yang masih harus aku sembuhkan. Tapi yang aku tahu pasti,
Aku sudah memilih untuk hidup, untuk berdiri di atas kaki sendiri, dan untuk menemukan kebahagiaan meski dalam bentuk yang berbeda dari yang pernah aku bayangkan. Bab ini menunjukkan bahwa meskipun Danila telah melalui banyak penderitaan, ia mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti membuka warung sendiri dan merasa dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Ini adalah langkah penting dalam proses pemulihan dan menemukan kedamaian dalam hidup baru yang ia bangun. Aku, Danila, pernah dipaksa menikah dengan lelaki yang bahkan lebih tua dari ayahku. Hidupku hancur, tubuhku terluka, dan jiwaku remuk. Namun, aku bertahan, meskipun dalam keadaan yang paling gelap sekalipun. Karena perempuan tak seharusnya dikorbankan untuk uang, dan cinta tak pernah lahir dari paksaan. Aku sering merenung, melihat kembali segala yang telah terjadi. Begitu banyak rasa sakit yang aku alami, tapi di tengah derita itu, aku belajar untuk mengenal kekuatan dalam diriku yang sebelumnya tak pernah aku sadari. Setiap hari adalah perjuangan, dan meskipun aku harus menghadapi luka-luka itu, aku tahu bahwa aku memilih untuk bangkit, untuk melawan, dan untuk mengubah jalan hidupku. Ini bukan hanya kisahku. Ini adalah kisah banyak perempuan di luar sana yang harus bersuara, yang terperangkap dalam situasi yang sama. Mereka yang merasa tidak memiliki pilihan, yang hidup dalam bayang-bayang kekerasan dan penindasan, yang tak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengatakan tidak. Aku mengerti mereka, dan aku tahu bahwa mereka juga pantas mendapatkan kebebasan yang sama seperti yang kini aku nikmati. Aku memilih untuk tidak diam lagi. Aku memilih untuk berbicara, untuk menjadi suara bagi mereka yang tak bisa berbicara. Mungkin perjalanan ini takkan pernah mudah, dan mungkin luka-luka ini takkan pernah sepenuhnya sembuh. Tetapi, aku tahu bahwa dengan berbicara, aku memberi harapan, memberi kekuatan, dan membuka pintu untuk kebebasan yang seharusnya menjadi hak setiap perempuan. Kini, aku hidup dengan kepala tegak, meskipun kadang-kadang bayang-bayang masa lalu datang menghantui. Tapi aku tahu satu hal, aku lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Dan aku akan terus maju, karena aku tahu bahwa dunia ini butuh perempuan yang berani berbicara, berani melawan ketidakadilan, dan berani hidup bebas dari ketakutan. Kisah ini adalah awal, bukan akhir. Dan aku yakin, ini hanya langkah pertama menuju dunia di mana tidak ada lagi perempuan yang dipaksa untuk diam. Aku, Danila, telah memilih untuk hidup, dan aku tidak akan pernah berhenti berjuang.